Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang SPSS yang kuesioner dari minggu lalu. Perkenalkan, nama saya Rini Nurwaiti selaku ketua kelompok ini, dan rekan-rekan saya yang bernama Nandita, Zelda, Kezia, dan Mutiara. Oke, ini adalah hasil kuesioner dijabarkan di Excel dan diekspor di SPSS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Sebelumnya adalah uji validitas digunakan dalam variabel penelitian, mampu mengukur variabel yang diteliti secara akurat. Kuesioner dikatakan valid apabila setiap butir pertanyaan mampu mengukur apa yang harus diukur dan menjawab responden terhadap pertanyaan tersebut. Konsisten atau tidak, stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan secara membandingkan nilai R hitung yang diperbolehkan dari output SPSS dengan R variabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikasitasnya lebih kecil dari 0,05, maka butir pertanyaan dinyatakan valid. Oke, kita akan uji. Dari yang pertama adalah kita ke analyze dulu, setelah itu correlate, ke behavioral, klik. Oke, ini kan ada X1 sampai totalnya X1, kita masukkan semuanya. Kita masukkan, habis itu kita pastikan di bawah ini kita klik semua. Setelah itu kita oke. Oke, karena di sini yang totalnya adalah, karena kita R tabelnya itu 0,259. Nih lihat, kita valid semua. Dan sig-nya itu 5. Karena di sini 0,00, maka semuanya valid atau lulus. Oke, selanjutnya kita uji lagi yang X2-nya. X2 juga sama mengerjakannya. Pertama-tama ke analyze, correlate, behavioral. Oke. Nah, karena tadi kita masukin X1-nya, sekarang kita masukin yang X2-nya. Oke, kita masukkan yang X2.1 sampai total. Oke, kita masukkan. Lalu kita pastikan sig-nya itu two-tailed ya. Setelah itu kita oke. Oke, ini adalah hasil yang X2-nya. Ini kan karena bintang-bintang semua kan, ini kita masuk valid. Karena kita R tabelnya adalah 0,259. Jadi ini semua valid. Dan sig-nya itu kan 0,05. Tapi di sininya kan 0,00. Jadi valid semua. Oke. Yang X2-nya valid. Selanjutnya kita kerjakan yang Y-nya. Yang Y-nya kita balik ke analyze, correlate, behavioral,
Oke, yang ini kita reset dulu ya. Reset. Nah, selanjutnya kita masukin Y-nya. Oke, Y1 sampai total Y-nya. Y1, shift, kita masukin, kita pastikan semuanya tersentang dan oke. Oke, kita lihat hasilnya. Tolong ke bawahin hasilnya. Oke, hasil total Y-nya di sini kan ada tanda bintang-bintangnya, berarti kita valid semua. Yang tadi sudah saya bilangin berarti total kita dan seek-nya juga 0,00. Berarti kita di sini valid. Oke, selanjutnya uji validitasnya kita sudah selesai karena dari X1 sampai Y-nya semuanya valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai reliable lebih besar dari 0,6. Kita langsung ke ujinya. Pertama itu analyze, lalu scale, reliability analyze. Ini kita reset. Lalu dari variabel x dari variabel x1.1 sampai x1 titik sorry. Loh, salah pencet. Jadi sebentar. Kita taruh di items. Untuk model, kita pastikan ini modelnya alpha. Lalu kita langsung tekan oke. Tapi kita klik oke. Di sini dapat kita lihat pada tabel reliability statis pada variabel X1, converse alpanya itu 0,900 dan end of itemnya itu 10. Ini untuk variabel X1 dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Oke, untuk variabel X2 menggunakan cara yang sama, yaitu analyze, scale, lalu reliability. Ini kita reset. Lalu kita ke variabel X2. Ini dari sini sampai X2 titik. Nah, ini caranya juga sama. Kita taruh ke items. Dan pastikan model itu juga alpha. Kita tekan OK. Nah, ini untuk variabel X2. Kita bisa lihat pada tabel reliability statisnya. Converse alpha-nya itu 0,907. End of items-nya itu 10. Ini juga bisa dikatakan reliable karena ini lebih besar dari 0,6. Nah, untuk selanjutnya yaitu variabel Y. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Scale, lalu reliability. Ini kita reset. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini dari Y1 sampai dengan Y1. Ini juga sama, kita taruh di items. Lalu modelnya juga alpha. Nah, untuk variabel Y, kita bisa lihat nih di reliability statisnya, converse alpha-nya itu 0,849 dan end of items-nya itu 10. Ini juga dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Nah, dengan nilai ini lebih besar dari 0,6, yang berarti uji yang saya kerjakan sudah reliable. Dengan demikian, saya sudah mengerjakan uji reliabilitas.
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan em, analisis dari data kuesioner kami dengan metode uji kolmografi Smirnov. Di sini kita akan buka analyze, lalu ke regression, lalu ke linear regression. Di sini kita masukkan dependennya itu total Y, lalu independennya itu total X1 dan total X2. Lalu kita pencet save, kita checklist yang unstandardized, lalu continue, kita ke statistik, lalu kita checklist semua yang ada di sini. Lalu klik continue dan oke. Lalu kita ke analyze, ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke one sample KS, lalu kita akan masukkan ke tes variabilisnya itu adalah unstandardized residual, lalu kita ke exact, lalu kita klik Monte Carlo, continue, lalu oke. Di sini mengapa kita memakai Monte Carlo? Karena di bagian SIG to tell ini 0,021 dan data kami itu kurang dari 0,05. Jadi kami menggunakan Monte Carlo untuk menemukan hasil dari uji kolmografi Smirnov. Mengapa memakai Monte Carlo? Karena Monte Carlo tidak terikat dengan SIG to tell, karena dia mempunyai sistemnya sendiri, sehingga SIG-nya SIG-nya itu lebih dari 0,05. Dan syaratnya itu adalah jika nilai residualnya di atas 0,05, maka hasil penelitian ini dapat dikatakan baik sebab hasilnya di atas 0,05. Akan melanjut ke ujian heteroskedastisitas. Apakah model rekreasi itu terdapat kesamaan varian atau tidak? Jika memiliki ketidaksamaan dari varian tersebut, maka kita akan kesulitan untuk menguji ke ujian selanjutnya, yaitu ujian T dan F. Yang kita cari adalah agar varian satu dan varian lainnya sama untuk menentukan homoskedastisitas. Baik, kita akan melanjutkan ke transform compute variable, lalu kita ketik abs underscore res.
Dari function group kita pencet arithmetic, lalu functionnya kita isi dengan ABS. Ketik 2 kali. Lalu kita isi dengan unserialized. Regression. Lalu kita pilih linear. Di dependent, kita masukkan ABS. Lalu di independence, kita masukkan total 1 dan total 2. Oke, jika sudah masuk di independence total 1 dan total 2, kita ke plot. Y-nya kita isi dengan S reset. Lalu X-nya kita isi dengan that red mouse series. Oke, continue. Nah, jika scatplotnya berbentuk titik-titik menyebar yang tidak membentuk pola tertentu, maka scatplot ini bisa dinyatakan variance dikarenakan tidak membentuk pola tertentu. Maka di heteroskedastisitas ini dinyatakan valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas itu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai VIP. Jika nilai VIP lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita bisa lihat pada tabel coefficients A, pada tabel berikut ini, itu untuk variabel X1-nya di collinearity di di VIP itu 1,023 dan untuk variabel 2-nya itu 1,023. Itu nilai tersebut lebih kecil dari 10. Dan kita bisa lihat juga di tolerance itu untuk variabel X1-nya ada 0,977 dan untuk variabel 2-nya ada 0,977. Itu lebih kecil, lebih besar dari 0,1. Nah, ini karena mereka ini bisa kita nyatakan bahwa dari nilai VIP dan nilai tolerance ini maka data tersebut ini tidak terjadinya multikolinearitas. Jadinya multikolinearitas karena
nilai VIP lebih besar dari 10 dan toleransinya lebih besar dan toleransinya lebih karena nilai VIP lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Makanya dia tidak terjadinya multikolineritas. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut di ujian analisis regresi linear berganda. Ya, kita lihat di convenience A. Kita lihat di konteks dia hasil dari ini bernilai 29,48. Bisa kita lihat di total X1 dia bernilai 292. Lalu total X2 adalah min 0,096. Maka jumlah dari Y1 dia akan stabil karena di sini tidak ada penurunan. Maka tetap ditulis dengan hasil 0,292. Lalu kita ke Y2. Hasil dari X2 menandakan ada penurunan di sini berbentuk min. Maka di hasil Y2 nanti ada penurunan 1%. Maka total dari Y2 adalah 0,096. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu lingkungan kerja non-fisik dan stres kerja, secara parsial pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu loyalitas karyawan Gen Z. Dasar mengambilan keputusan pada uji T adalah dengan menilai T hitungan dan nilai signifikasi. Apabila nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikasinya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikas lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh signifikasinya. Berdasarkan uji T pada tabel tersebut, variabel lingkungan kerja non-fisik atau X1 memperoleh nilai B sebesar 0,548. Nilai T hitung sebesar 3,018 dan nilai signifikas sebesar 0,004. Nilai koefisien yang berpositif menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan kerja non-fisik, maka loyalitas karyawan cenderung meningkat. Selain itu, karena nilai signifikas 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, lingkungan kerja non-fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan generasi Z. Selanjutnya, pada variabel stres kerja atau X2, diperoleh nilai pada tabel sebesar min 0,132. Nilai T hitung sebesar min 1,169 dan nilai signifikasinya sebesar 0,248. Nilai koefisiennya yang negatif menunjukkan bahwa meningkatnya stres kerja cenderung menurun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji F. Uji F ini terdapat sebelum kita membahas tabel ANOVA ini, kita akan bahas sebelumnya terdapat 3 variabel bebas, yaitu X1, kualitas kerja karyawan, X2, stres kerja pada karyawan, dan yang terakhir ada Y, loyalitas kerja karyawan. Di sini
selanjutnya kita akan bahas tabel ANOVA ini. Di sini F-nya ada jumlahnya 4.813, SIG-nya 0,012. Sebelum yang tadi sudah dibahas, jika nilai 0,05 itu lebih kecil, maka akan ditolak oleh HO, dan jika lebih, maka akan diterima oleh HA. HO sama dengan X1 dan X2 sangat tidak terpengaruh oleh Y, dan HA, X1 dan X2-nya sangat terpengaruh oleh variabel Y. Jika di sini nilai datanya adalah 0,12, maka HO lebih kecil dan ditolak oleh HO. X1 dan X2-nya berarti berpengaruh pada Y dan sudah layak untuk didistribusikan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji koefisien determinasi. Sebelum itu, uji koefisien determinasi itu terbagi menjadi dua. Ada parsial sama simultan. Uji ini diuji secara tersendiri atau masing-masing, seperti X1 terhadap Y atau X2 terhadap Y. Di sini kita mulai ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear, habis itu kita masukkan X1-nya itu ke independen, total X1-nya, lalu total Y-nya ini masuk ke dependen. Lalu di sini kita lihat dari model summary-nya. Di sini X1 diperoleh nilai R square sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa X1 memiliki kontribusi terhadap Y sebesar 0,128. Atau 12,8%. Lalu yang kedua sama, caranya seperti yang pertama, ke analyze, lalu ke regression, ke linear. Di sini total X1-nya kita keluarkan. Lalu kita masukkan total X2. Klik OK. Kita lihat di model summary-nya. Sama seperti tadi, nilai R square-nya sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa X2 memiliki kontribusi terhadap Y sebesar 0,008. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.